Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan hari ini merupakan gabungan kelas A dan B yang harusnya kelas A kemarin. Tapi kemarin kita punya tamu dari Universitas Muhammadiyah Madiun sebagai Universitas Muhammadiyah yang baru berdiri, ya baru setengah tahun. Beliau meminta ya agar UMS bersedia untuk memberikan pembinaan termasuk Fakultas Agama Islam karena umat Universitas Muhammadiyah Madiun akan mendirikan Fakultas Agama Islam. Kemungkinan ada prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, dan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sementara mungkin itu yang digagas, yaitu 2 program studi yang mudah-mudahan saja bisa terlaksana dengan baik. Tamu itu baru pulang jam sekitar 1:30 ya. 1:30 sehingga waktunya habis mestinya untuk masuk kelas A. Nanti bisa nabrak jadwal yang lain. Karena saudara bisa diajak bergabung, ya kita gabung pada pagi sore hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada materi inti kemuhammadian sebenarnya. Prinsip-prinsip daripada Muhammadiyah itu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang latar belakang, mulai dari latar belakang yang agak jauh, yaitu munculnya gerakan pembaharuan, gerakan tajdid ya, di dunia Islam, yang salah satunya juga didorong oleh hadis Nabi SAW. Maka kita melakukan kajian hadis Nabi baik secara diroyah maupun riwayah tentang perintah untuk melakukan tajdid. Ya, itu sebenarnya sama dengan hadis yang berbunyi jaddidu imanakum atau jaddidu wudu'akum kalau itu terkait dengan wudu. Jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Nah, itu bukan membuat iman yang baru, tetapi bagaimana iman itu diperkuat lagi. Nah, jaddidu imana, yujaddidu tajdiduddin ya, memperbaharui agama itu juga maknanya bukan membuat agama baru, tetapi memperbaharui kembali dalam menjalankan agama, tentu mulai dari memahami, menghayati sampai mengamalkannya ya. Itu tajdid. Di samping memang dalam agama itu terdapat aspek-aspek yang dinamis ya, terutama masalah muamalah dunyawiyah. Islam memberikan kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Yang dimaksud al-asya itu ya al-muamalah ya. Nah, pada dasarnya dalam masalah muamalah atau segala sesuatu di luar din, di luar ibadah mahdhah adalah al-ibahah, boleh. Maka terjadilah kreasi. Illa ma dalat dalil ala tahrimihi, nah, kecuali ada dalil yang melarangnya, mengharamkannya, maka baru kita berhenti.
Nah, itu gerakan tajdid ya. Mulai dari tokoh-tokoh dunia Ibnu Taimiyah sampai Muhammad Rashid Ridho dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia termasuk Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuk ke Muhammadiyahnya itu sendiri. Maka kita mulai dengan jati diri Muhammadiyah. Jati diri itu adalah identitas. Identitas perjuangan Muhammadiyah. Itu ada di buku teks kita yang sudah kita bagi di grup WA dan juga ada di psikologi ya. Dalam bentuk flipbook ya. Flipbook. Nah, di situ ada bab tentang identitas perjuangan Muhammadiyah. Nah, identitas perjuangan Muhammadiyah itu, hakikat jati diri Muhammadiyah itu ada 3 ya. 3 identitas, 3 ciri-ciri karakteristik Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah gerakan dakwah. Diperpanjang menjadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah tajdid. Nah, kalau di sini tajdid, maka kemudian sudah ada definisi operasional 2 arah tajdid. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Apa yang dimaksud Muhammadiyah sebagai gerakan Islam? Muhammadiyah itu seluruh perjuangannya selalu mendasarkan kepada ajaran Islam. Seluruh perjuangannya menggunakan cara-cara dan etika Islam. Seluruh perjuangannya untuk memuliakan ajaran Islam. Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimah Allah. Dan untuk li'izil Islam wal muslimin. Untuk kemuliaan Islam dan umat Islam dan kaum muslimin. Jadi itu makna yang pertama Muhammadiyah gerakan Islam itu seperti itu. Dengan satu prinsip, satu keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama yang dapat menjamin kebahagiaan hidup manusia, dunia dan akhirat. Ini diantaranya didasarkan kepada Ali Imran 19, Ali Imran 85, Al-Maidah ayat 3. Dengan prinsip Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, diridhoi oleh Allah dunia akhirat, maka Muhammadiyah menolak paham pluralisme agama, terutama adalah yang mengarah kepada relativisme dan sinkretisme agama-agama. Ini sudah dinyatakan dengan tegas dalam Muktamar 1 Abad, yaitu Muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010 yang lalu. Ini sudah 10 tahun yang lalu. Di samping sebenarnya juga sudah dinyatakan di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dalam Muqaddimah itu kan disusun tahun 52 kalau tidak salah ya.
berdasarkan pemikiran Ki Bagus Hadikusumo yang menyerap pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau begitu, sejak awal berdiri, sejak zaman Kiai Dahlan, Muhammadiyah sudah memiliki prinsip ini. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Dengan seperti itu maka secara manhajiyah, ya, manhaj itu kira-kira prinsip, ya, prinsip. Di samping ada unsur metodologinya, tapi prinsip secara mabda, ya. Secara mabda'i, secara manhaji, Muhammadiyah menolak paham pluralisme agama, terutama dalam arti relativisme agama-agama, yaitu merelatifkan semua agama. Jadi tidak ada agama yang paling benar dan tidak berhak seorang pemula agama mengklaim agamanya sendiri yang benar. Nah, itu namanya relativisme agama. Sinkretisme itu berarti mencampur adukkan agama-agama. Tegas sekali Al-Quran menyatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Itu kan tegas, ya, tidak boleh ada sinkretisme, tidak boleh ada penggabungan, pencampuran agama-agama, terutama dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Akidah dan ibadah itu tidak boleh dicampur adukkan, digabung-gabung. Ya. Seperti yang sekarang ini sering kita saksikan para pejabat kita, karena ingin menunjukkan kebinekaan, ya. Seolah-olah kalau kita menegakkan agama secara murni, tidak mencampur adukkan, itu seolah tidak bineka. Nah, itu salah memaknai kebinekaan. Kebinekaan dalam budaya, dalam seni budaya dan lain-lainnya di luar agama yang bersifat mahdhah, ya nggak apa-apa kita saling ini. Tapi kalau dalam agama yang sifatnya mahdhah nggak bisa namanya diasimilasi atau diakulturasi, nggak bisa. Bisanya adalah pluralisasi. Pluralisasi itu berarti menghormati atau memberikan tenggang kepada mereka yang berbeda keyakinan untuk menjalankan keyakinannya. Jadi sinkretis ini bisa dalam bentuk asimilasi atau dalam bentuk akulturasi. Ini tidak boleh terjadi. Maka di Muhammadiyah tidak ada pemimpin Muhammadiyah yang mengucapkan salam itu ditambahi dengan salam sejahtera bagi kita semua. Meskipun mungkin kalau salam sejahtera bagi kita semua masih oke lah, karena itu bukan salamnya agama. Tapi yang salamnya agama, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, nah itu kalau sudah mengucap itu sudah sinkretik. Sinkretik ya sama dengan syirik, musyrik, ya. Musyrik. Sinkretik, musyrik. Nah, itu bagi yang punya keyakinan seperti itu ya nggak benar, ya. Ini dalil-dalilnya tadi sudah kita baca, kita lewatin saja. Sekarang identitas yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.
Maka seluruh lini gerak Muhammadiyah itu adalah untuk dakwah. Kalau Muhammadiyah mendirikan kampus, universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, itu sebenarnya semua dilakukan dalam rangka dakwah. Mendakwahkan Islam. Menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Jadi berdakwah, mendakwahkan Islam itu tidak mesti orang yang didakwai itu kemudian harus menjadi Muslim. Nah, syukur kalau jadi Muslim bagus. Tapi kalau enggak, paling tidak dia sudah tahu Islam itu seperti apa. Jadi seluruh gerak dan langkah Muhammadiyah adalah dalam rangka mendakwahkan Islam. Dakwah dilaksanakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kebijaksanaan, bimbingan yang baik, atau adu argumen dengan cara yang lebih baik. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah ditujukan kepada perorangan, jadi ada dakwah fardiyah, dan kepada masyarakat, atau dakwah jamaiyah atau dakwah ijtimaiyah, dakwah sosial, dakwah berjamaah, dakwah kolektif. Nah, kepada perorangan, terutama yang sudah Islam, bersifat pemurnian dan peningkatan dalam menjalankan agama. Kepada yang non-Muslim, ya berupa seruan, ajakan untuk memahami Islam dan menunjukkan keunggulan dinul Islam. Syukur-syukur yang diseru, yang masih belum Muslim itu kemudian menjadi Muslim. Kalau tidak, ya paling tidak, karena kita tidak boleh memaksakan, ya, la ikraha fiddin. Sedangkan dakwah kepada masyarakat, dakwah kolektif, dakwah bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Inilah ciri-ciri jati diri Muhammadiyah yang kedua. Dalil-dalilnya untuk dakwah yang bersifat lebih kepada kolektif atau gerakan dakwah secara umum, ya diantaranya wal takum minkum ummatun, yaitu 104 Ali Imran yang sangat terkenal, atau kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sama juga Ali Imran, tapi ayatnya 110. Dan juga ayat yang terkenal tentang dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian yang ketiga adalah gerakan tajdid. Gerakan tajdid. Jaddada yujaddidu, ya. Pembaharuan. Tapi ini tidak sekedar pembaharuan begitu saja, ya. Nah, maka di dalam bahasa Indonesianya tajdid itu yang pertama dalam bentuk pemurnian, ya. Sehingga maknanya di sini Muhammadiyah selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengamalan keagamaan dalam rangka pemurnian. Nah, pemurnian di bidang akidah dan ibadah untuk disesuaikan kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sering disebut dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ar-ruju' ilal Quran was-Sunnah. Itu yang pertama, ya. Makna yang pertama, pemurnian, mengembalikan pemahaman, pengamalan, penghayatan, ya, penghayatan dan pengamalan
di bidang akidah dan ibadah khususnya, tapi juga sebagian akhlak juga masuk, untuk agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, pembaharuan yang dimaksud adalah melakukan kreasi-kreasi baru, ya. Pengembangan-pengembangan baru di bidang kehidupan sesuai dengan kemajuan zaman, tetapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam, tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Justru sesuai dengan ajaran Islam, karena sifat Islam itu yang rahmatan lil alamin, kafatan linnas, basyiron wa nadhiron, ini menunjukkan Islam itu selalu berkembang dinamis sesuai dengan peradaban manusia di satu sisi, tapi Islam ada yang prinsip-prinsip yang sifatnya baku, tetap tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, karena itu selalu sesuai dengan perkembangan manusia. Salat 5 waktu sejak zaman Nabi sampai sekarang tetap dan itu dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Puasa, zakat, haji sama. Jadi artinya Islam ini memang selalu sesuai dengan fitrah manusia diciptakan. Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Ini adalah identitas Muhammadiyah. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua itu adalah sudah masuk kepada ideologi. Jadi sebelum masuk ideologi kita harus tahu apa itu pengertian ideologi. Pengertian ideologi dan ideologi Muhammadiyah itu seperti apa? Suara apa itu? Ya. Ini adalah pengertian ya, definisi pengertian ya. Istilah ideologi tentu berasal dari kata ide, kemudian ditambah dengan logos ya. Dari kata ide ada istilah ideal, ada idealita, ada idealisme. Ideal itu sesuatu kondisi yang utama ya. Idealnya bagaimana? Kampus itu idealnya gimana? Kampus itu idealnya misalnya memiliki akreditasi unggul, mahasiswanya relatif stabil, studinya sesuai dengan waktu yang disediakan atau tepat waktu atau lebih cepat ya. Ada akselerasi penyelesaian studi. Prestasinya bagus, outputnya dapat bermanfaat luas kepada masyarakat. Nah, itu namanya kondisi ideal dari suatu perguruan tinggi. Idealita itu realitas daripada ideal. Ideal tadi realitasnya bagaimana? Kemudian kalau idealisme adalah semangat untuk menuju yang ideal. Kita harus punya idealisme, berarti kita harus punya semangat dan berperjuangan untuk mencapai kondisi yang ideal tadi. Kondisi ideal dalam pandangan Muhammadiyah, kondisi umat menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Quran Sunnah, itulah kondisi ideal umat Islam. Nah, untuk bisa mencapai
kondisi ideal itu di samping memiliki idealisme, semangat, ya, tetapi juga memiliki strategi-strategi, prinsip-prinsip, metode-metode, dan itulah tercakup dalam ideologi. Sehingga ideologi itu, kalau Muhammadiyah memberikan definisi ini, sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan. Itulah ideologi. Kalau itu ideologi Muhammadiyah berarti sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah. Sistem keyakinan. Nah, di sini menyangkut keimanan dan keyakinan. Cita-cita. Itu termasuk visi ke depannya. Dan perjuangan bagaimana operasionalisasinya. Ijtihadnya. Amalannya. Prosesnya. Nah, itu. Jadi sistem keyakinan, cita-cita sampai kepada operasionalisasi. Nah, ideologi Muhammadiyah memiliki kandungan atau unsur-unsur penting. Yang pertama, paham Islam dalam Muhammadiyah. Paham keagamaan, pemahaman agama, pemahaman Islam menurut Muhammadiyah. Sumber kepada Quran Sunnah, melakukan ijtihad, dan seterusnya. Kemudian ada unsur hakikat Muhammadiyah. Jati diri Muhammadiyah. Hakikatnya sebagai sebagai gerakan Islam. Jadi kalau jati diri umumnya besarnya Muhammadiyah itu gerakan Islam. Tapi rinciannya gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid tadi ya. Jadi itu hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu kandungan unsur yang kedua. Ya, yang dimaksud gerakan Islam itu ya memiliki 3 dimensi yang tadi. Gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Ya. Jadi kalau disebut secara garis besar, gerakan Islam itu mencakup tiga dimensi, yaitu Islam, dakwah, tajdid. Tapi kalau disebut rinci ya Islam sendiri ada maksudnya, dakwah sendiri ada maksudnya seperti tadi sudah kita jelaskan. Kemudian tajdid ada maknanya sendiri. Yang ketiga, misi dan sistem perjuangan. Misi dan sistem perjuangannya. Itulah ideologi. Jadi ini teori ideologi menurut Muhammadiyah. Yang mungkin berbeda dengan teori-teori yang lain. Nah, Anda silahkan melakukan perbandingan ya. Teori-teori ideologi di Muhammadiyah dengan teori-teori di luar Muhammadiyah. Ini kita dapatkan dari kajian-kajian yang diberikan oleh Pak Haidar Nasir. Baik sebelum beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah maupun setelah beliau menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena Pak Haidar dulu pernah menjadi ketua Badan Pendidikan Kader. Sekarang namanya Majelis Pendidikan Kader. Kemudian beliau pernah menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian pernah menjadi ketua PP, artinya unsur ketua, yakni ketua yang bukan ketua umum ya. Dan sekarang menjadi ketua umum. Jadi beliau sudah melakukan
perjalanan pengalaman hidup bermuhammadiyah, bahkan mulai dari muda, ya, sehingga beliau menikmati, mengalami, kemudian bisa merumuskan teorinya. Nah, sekarang kita lanjutkan ideologi Muhammadiyah itu seperti apa ya. Ini langsung saja kita lanjutkan. Yang tadi itu baru identitas. Nah, sekarang ideologi. Substansi ideologi Muhammadiyah. Yang tadi ada visi, kemudian misi dan sistem perjuangan. Substansi ideologi Muhammadiyah ini masih bersifat prinsip-prinsip pemikiran. Ini terdapat di dalam kepribadian Muhammadiyah. Prinsip yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat. Jadi Muhammadiyah itu tidak bisa tidak harus mengelola, membina, membimbing, mengarahkan masyarakat dengan berbagai lapisannya. Maka ya dakwahnya ada dakwah multidimensional, multidisiplin. Ya. Bermasyarakat itu bisa dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial kemasyarakatan yang lain seperti pengajian-pengajian, taklim-taklim di masyarakat itu kan termasuk bagian dari bermasyarakat. Kemudian prinsip yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya. Ini ya yang merupakan pernyataan penting sehingga Muhammadiyah tidak bisa menerima paham pluralisme agama yang memiliki sifat relativisasi atau relativisme dan sinkritisme. Karena keyakinan Muhammadiyah adalah ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya Islam. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Artinya mengamalkan ajaran Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Prinsip yang kelima, ittiba. Jadi di dalam memperjuangkan Islam harus berittiba kepada Nabi. Ittiba kepada perjuangan Nabi. Ittiba itu mengikuti suatu pandangan, suatu langkah perjuangan dengan mengetahui dasar-dasar dan argumen serta dalilnya. Itu namanya ittiba. Kalau sekedar mengikuti, tidak mengetahui dasar argumennya, dalil-dalilnya, namanya taklid. Maka di Muhammadiyah itu diutamakan ittiba, syukur-syukur bisa melakukan ijtihad. Jangan melakukan taklid. Karena Allah melarang taklid. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sehingga kalau tidak tahu, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan prinsip yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Nah, ini penting, organisasi tertib. Tertib kepemimpinan, tertib manajemen, tertib tata administrasi, dan seterusnya. Itulah prinsip Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah. Jadi dalam ideologi ditegaskan lagi hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah melaksanakan dakwah dan tajdid. Muhammadiyah bergerak melalui sistem organisasi. Muhammadiyah memiliki keyakinan, cita-cita hidup, kepribadian, hitoh, pedoman hidup Islami,
anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang bersifat mengikat. Maka di Muhammadiyah ini, orang-orang yang terlibat di Muhammadiyah harus selalu mengikuti prinsip-prinsip dan langkah. Seperti misalnya, ini sepertinya persoalan sepele. Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadan, insya Allah jatuh tanggal 2 April. 1 Ramadan bersamaan dengan 1 April. 2 April maksud saya, hari Sabtu. Tanpa harus melakukan ru'yatul hilal dan menunggu ketetapan pemerintah. Karena memang pemerintah memberikan kelonggaran. Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah itu tidak taat kepada ulil amri, ya tidak. Muhammadiyah itu meskipun menetapkan dengan putusannya sendiri, karena itu dijamin oleh undang-undang. Ditolerir oleh undang-undang, dan kalau Menteri Agama melakukan sidang isbat, biasanya diberi keterangan setelah sidang isbat ditetapkan misalnya 1 Ramadan tanggal sekian, Menteri Agama memberikan keterangan bahwa bagi yang berbeda pandangan hendaknya saling menghormati satu sama lain. Berarti apa yang dilakukan yang tidak sejalan atau tidak sama persis dengan ketetapan pemerintah, tapi pemerintah memberikan kelonggaran, sehingga yang melakukan itu tidak bisa dikatakan tidak taat kepada ulil amri. Tapi dalam hal yang lain kan Muhammadiyah mentaati. Ya. Organisasi harus didaftarkan badan hukumnya. Muhammadiyah mendirikan amal usaha juga harus didaftarkan, didatakan kepada pemerintah. Punya rumah sakit, punya kampus, mengikuti tata aturan. Kampus harus terakreditasi, institusinya, prodinya. Itu Muhammadiyah mengikuti karena harus seperti itu. Jadi ini bagian dari prinsip juga Muhammadiyah mentaati ulil amri secara proporsional gitu. Sehingga kalau bahkan Universitas Muhammadiyah sudah memiliki keunggulan dalam hal itu karena mengikuti standar yang ditetapkan oleh negara. Di standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini termasuk dalam bergerak melalui sistem organisasi persyarikatan. Ya. Nah, bagian dari ideologi ada 10 sifat Muhammadiyah. Ini ada di dalam kepribadian Muhammadiyah. 10 sifat. Ya. Beramal, berjuang untuk perdamaian, kesejahteraan. Memperbanyak kawan, mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Bersifat keagamaan, kemasyarakatan. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Nah ini penting nih. Mengindahkan. Mengindahkan itu berarti mentaati. Kalau ada aturan-aturan yang sah, yang sudah disahkan, ya Muhammadiyah mengindahkan. Tapi ketika saat legislasi, saat menyusun peraturan, menyusun perundang-undangan, Muhammadiyah memberikan masukan. Seperti sekarang ini, pemerintah melalui Menteri Pendidikan ingin melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang
kemudian menjadi naskah rancangan undang-undang untuk diajukan kepada DPR. Nah, Muhammadiyah ikut mencermati dan memberi masukan. Misalnya dalam rancangan itu madrasah tidak masuk lagi dalam Sisdiknas, itu menjadi masalah kalau itu. Maka Muhammadiyah memberi masukan agar ya madrasah tetap masuk, iman takwa tetap masuk, dan seterusnya. Karena itulah prinsip Pancasila. Ya. Aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Nah, ini seterusnya bisa dibaca 10 sifat Muhammadiyah. Kemudian misi dan strategi perjuangan. Misinya menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Quran Sunnah, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Quran Sunnah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ini misinya. Strateginya Muhammadiyah mengajak kepada segenap lapisan dan seterusnya. Kemudian Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, berjuang sebagai kekuatan moral untuk kemajuan bangsa. Jadi strateginya Muhammadiyah saat ini, ya, sejak berdiri hingga saat ini, Muhammadiyah tidak merupakan dan tidak akan menjadi organisasi politik, tidak berpolitik praktis, dan seterusnya. Di Muhammadiyah ya juga harus paham politik, itulah maka di Muhammadiyah ada lembaga yang berkaitan dengan perkembangan perpolitikan, yaitu namanya Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Muhammadiyah juga selalu mengikuti perkembangan tentang hukum kenegaraan, hukum tata negara, dan seterusnya, termasuk bagaimana melakukan pembelaan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan hukum. Maka kemudian ada Majelis Hukum dan HAM. Inilah yang namanya ideologi Muhammadiyah. Kalau rumusan-rumusannya, naskah-naskahnya tadi sudah disebutkan ya. Naskah-naskahnya mana ya tadi ya? Naskah-naskah yang bersifat ideologis itu, oh ini ya. Bagian 1, 2, 3, 4. Jadi naskah-naskah yang memiliki atau mengandung prinsip-prinsip ideologis di Muhammadiyah, yang pertama ada di samping kepribadian, mukadimah anggaran dasar, yaitu keyakinan dan cita-cita hidup yang sering disingkat dengan MKCH, matan keyakinan. KCH, keyakinan dan cita-cita hidup. Kepribadian Muhammadiyah. Khittah, perjuangan Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk muqaddimahnya. Kemudian prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang sifatnya mengikat. Jadi mengikat, misalnya tadi belum selesai menyinggung awal Ramadan. Majelis Tarjih sudah melakukan tugasnya untuk menghitung, menghisap tanggal-tanggal Hijriah, terutama di Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sudah diumumkan, sudah dimaklumatkan, maka kemudian warga Muhammadiyah mengikuti maklumat itu. Jadi kita berpuasa mulai hari Sabtu.
Di tempat lain ada yang mengumumkan puasanya mulai tanggal 3, silahkan. Warga Muhammadiyah mengikuti maklumat pimpinan pusat. Ini termasuk kata-kata ini. Mengikat, yang mengikat warga. Tentu mengikatnya secara moral. Kalau ada warga Muhammadiyah, berpuasanya tidak mengikuti maklumat PP. Maklumat PP tanggal 2. Tapi ada pihak lain yang menetapkan tanggal 3. Nah, warga Muhammadiyah tidak boleh gonjang-ganjing. Saya ikut yang 3. Kalau ikut tanggal 3 kan puasanya hanya 29 hari. Ada korting 1 hari. Nah, tidak seperti itu. Inilah prinsip-prinsip, dan itu menjadi kerangka teori orang dalam bermuhammadiyah. Kemudian bagaimana prakteknya. Nah, maka tugas saudara nanti kan melakukan mini riset ya. Mini riset. Riset tapi mini. Mini tapi ya tetap riset ya. Ya tentu ada latar belakang kenapa saudara memilih topik penelitian itu. Ada rumusan masalahnya. Ada tujuannya. Ada metode yang dipakai di dalam menyusun risalah penelitian itu. Ya. Penelitiannya bisa dalam skop ranting, skop cabang, skop daerah kabupaten, kota, skop wilayah provinsi, bahkan skop nasional. Yang penting risetnya betul-betul riset, simpulannya berbasis data dan analisis yang memadai. Teori-teorinya ya teori-teori yang ada di dalam kerangka ideologi. Jadi kita nanti sampai UTS ya, sampai pelaksanaan UTS itu kita bicara tentang kerangka ideologi Muhammadiyah, landasan operasionalnya, yang itu semuanya merupakan kerangka teori bermuhammadiyah, termasuk kerangka teori dalam melakukan mini riset yang Anda lakukan. Ya, nanti akan saya berikan pokok-pokok, ya, pokok-pokok pikiran atau pokok prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Misalnya masing-masing harus membentuk kelompok dengan jumlah anggota minimal sekian, maksimal sekian. Kemudian masing-masing harus mengajukan judul riset yang akan dilakukan. Kemudian membuat timeline. Minggu pertama bulan ini tentang apa? Minggu berikutnya apa? Kapan melakukan penelitian di lapangan? Melakukan wawancara. Wawancaranya dengan cara seperti apa? Apakah pakai Zoom atau langsung datang luring? Ya, kemudian kapan hasil-hasil penelitian itu dikumpulkan dan dianalisis? Kemudian kapan ditulis sampai selesai? Nah, kalau ada waktu, kita bisa presentasikan. Ya. Semua kelompok bisa melakukan presentasi. Jadi kalau kelas A itu anggotanya 35. Kalau per kelompoknya 5 orang berarti ada 7 kelompok. Saya kira kalau memungkinkan nanti bisa presentasi dalam satu pertemuan 7 kelompok. Masing-masing 5 menit saja. Sudah 35 menit. Tapi mungkin diperpanjang bisa 6 menit sehingga 42 menit. Itu kelas A. Kalau kelas B 31. Kalau 5 orang maka ada 5
kelompok, 6 kelompok ya, ada 6 kelompok. Nah, jadi itu nanti saya buat kira-kira apa namanya timeline-nya, saudara menyesuaikan. Artinya ini kan terkait juga dengan jadwal-jadwal yang lain ya, terkait dengan kemungkinan ada keberangkatan haji sehingga harus dipercepat perkuliahan kita, terutama perkuliahan yang diampu oleh bapak-bapak yang akan berangkat haji gitu ya. Nah, saya, Pak Suharjianto, Pak Harun, itu kalau bisa sebelum berangkat sudah selesai perkuliahan. Tentu harus sudah selesai perkuliahan. Tidak mungkin kita melakukan perkuliahan online, saya memberi kuliah online dari Madinah atau dari Mekah. Ya, tapi mungkin bisa saja. Satu diperlukan ya, kalau diperlukan. Terutama ketika belum memasuki masa-masa pelaksanaan haji itu sendiri ya. Tapi secara umum sudah kita selesaikan, bahkan sudah kita lakukan UAS mandiri ya. Nah, sehingga bisa segera memasukkan nilai ya, memasukkan nilai lebih awal ya. Sehingga ketika pelaksanaan haji itu sudah tidak memikirkan apa namanya nilai-nilai saudara. Itu barangkali belum ada tugas secara khusus, tapi saudara siap-siap membentuk kelompok, mencari judul, nah, nanti keterangannya, aturan-aturan, ketentuannya akan saya susulkan ya di psikologi, di grup WA, dan mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang kita jelaskan lagi. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebelum saya tutup untuk dilanjutkan dengan absen, mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan sore ini.